Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pemecahan sertifikat tanah, mulai dari informasi kegiatan, syarat, biaya, dan perjalanan berkas dari awal sampai selesai di kantor pertanahan, serta dinamika yang menyertainya, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, pernahkah Anda membeli bidang tanah untuk rumah, tanah sawah, kebun, ataupun tanah pekarangan kosong, di mana bidang tanah yang Anda beli ternyata telah bersertifikat atau telah terdaftar? Nah, sedangkan teman-teman hanya membeli sebagian dari sertifikat tanah tersebut. Nah, setelah Anda, teman-teman semuanya, membeli sebagian dari sertifikat tanah tersebut, tentu teman-teman ingin juga mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat memiliki tanda bukti hak atau sertifikat tanah dari bidang tanah yang kita beli atas nama kita sendiri. Nah, bagaimana sih langkah administrasi yang harus dilakukan? Ya, jawabannya yaitu Anda harus mengajukan permohonan layanan pemecahan atau pemisahan sertifikat, pemecahan atau pemisahan bidang tanah dari sertifikat yang Anda beli sebagian tersebut. Setelah itu dilakukan proses balik namanya, tentunya terlebih dahulu dilakukan pembuatan akta jual beli. Setelah itu segera ditindaklanjuti dengan peralihan hak jual beli atau balik nama jual belinya. Nah, bagaimana sih proses pemecahan sertifikat di kantor pertanahan? Syaratnya apa aja? Biayanya berapa sih? Lalu berapa lama durasinya? Serta bagaimana proses permohonannya di kantor pertanahannya? Alur berkasnya seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama saya jelaskan mengenai informasi kegiatan, di mana layanan pemecahan bidang ini masuk dalam kelompok pelayanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan hak, di mana durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan layanan pemecahan bidang yaitu 15 hari kerja. Lalu, layanan ini merupakan kewenangan kantor pertanahan yang ada di kabupaten atau kota, bukan kewenangan Kanwil yang ada di provinsi ataupun kewenangan pusat ATR BPN yang ada di pusat. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pemecahan bidang, pemecahan sertifikat ini diperlukan pengguna spasial dan operasi spasial, karena layanan ini membutuhkan kegiatan lapang, yaitu pengukuran bidang tanah dan proses pemetaan bidang tanah, di mana operasi spasialnya adalah SUB untuk pemecahan bidang, pemecahan sertifikat. Nah, operasi spasial untuk pemisahan namanya DIF. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan antara pemecahan dan pemisahan. Namun, saya tidak akan menjelaskan dalam video ini. Insya Allah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk layanan pemecahan ini tidak dapat diakses secara online oleh PPAT, masyarakat, surveyor, dan penilai tanah, di mana
ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya syarat dari pemecahan sertifikat. Apa aja? Yang pertama yaitu Anda mengisi formulir permohonan yang disediakan, diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, di mana formulir permohonan yaitu memuat beberapa informasi, ya, beberapa formulir yang harus diisi, yaitu memuat identitas diri, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohonkan. Terus memuat surat pernyataan tidak dalam sengketa dan memuat pernyataan bahwa bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, di sini ada ketentuan di mana pemisahan, ya, tidak boleh lebih dari 5 bidang, kecuali hanya untuk pewarisan. Lalu yang syarat kedua yaitu surat kuasa apabila dikuasakan. Saya sarankan urus sendiri sertifikat tanah Anda di kantor pertanahan. Lalu yang ketiga yaitu menyertakan fotokopi identitas pemohon, KTP, dan kartu keluarga yang sudah eKTP dan kuasanya apabila dikuasakan. Tentunya identitas ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ataupun verifikator berkas. Nah, selanjutnya syarat yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket apabila subjek hak dalam sertifikat adalah badan hukum. Tapi kalau perorangan, syarat yang ketiga tadi, ya. Nah, yang berikutnya yaitu sertifikat asli yang akan dilakukan pemecahan. Lalu yang keenam, menyertakan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Lalu yang ketujuh, ada izin perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahan penggunaan tanah, misalnya dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk perumahan, di mana saat ini IPPT, izin perubahan penggunaan tanah, telah berganti nama, ya, kalau tidak salah KKPR, ya, namanya, ya. Nah, yang selanjutnya rencana tapak atau site plan dari pemerintah kabupaten ataupun kota setempat. Nah, yang berikutnya ada juga syarat spasial, ya, di mana perlu saya sampaikan untuk kegiatan layanan pertanahan yang bersifat derivatif atau layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, ya, saat ini aplikasi mengharuskan terpenuhinya syarat spasial, yaitu buku tanah telah tervalidasi GSSU tervalidasi, NIB telah tervalidasi. Artinya yang paling penting di sini adalah bidang tanah telah terpetakan secara digital. Nah, yang selanjutnya, berapa sih biaya dari permohonan pemecahan sertifikat ini, ya, teman-teman? Untuk biayanya dihitung dengan harga satuan biaya khusus, ya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui kisaran, ya, simulasi biaya pemecahan atau pemisahan sertifikat ini, saya sarankan teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di dalam aplikasi Sentuh Tanahku atau aplikasi Survei Tanahku. Di situ Anda cari daftar layanan, ya, layanan pertanahan, masuk ke layanan pemecahan ataupun pemisahan bidang. Di situ teman-teman bisa mengisi berapa jumlah bidang tanah yang akan dipecah, terus memasukkan luasnya berapa, penggunaan tanahnya,
dipilih apakah pertanian ataupun non pertanian, karena ini terkait dengan HSBKU. Lalu dipilih provinsi yang mana ya, provinsi mana ya, misalnya provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu teman-teman bisa klik hitung biaya. Nah, itu biaya tercantum ya dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini saya juga sampaikan ada biaya TAK ya, transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari petugas ukur, koordinator petugas ukur ya, yang mengambil data di lapangan ya. Ada beberapa orang yang mengambil data di lapangan, ada biaya TAK-nya, di mana diatur dalam PP 128 tahun 2013 tentang PNBP yang berlaku di ATR BPN pasal 21. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih proses perjalanan berkasnya di kantor pertanahan ya? Melewati berapa meja saja proses layanan pemecahan ini ya, teman-teman. Di sini saya coba jelaskan ya. Yang pertama, setelah Anda memenuhi persyaratan ya, syarat-syaratnya sudah lengkap, syarat formilnya lengkap, tanahnya dikuasai juga, tidak ada masalah, Anda datang ke kantor pertanahan di loket layanan pendaftaran ya, di front office. Lalu Anda menyerahkan kelengkapan berkas permohonan Anda ya. Di situ petugas loket atau verifikator berkas akan memeriksa berkas Anda. Ketika berkas Anda diperiksa, dinyatakan lengkap dan bisa didaftar, maka akan dilakukan proses pendaftaran di aplikasi KKP, di mana petugas pendaftaran akan membuat surat tanda terima dokumen atau STTD dan mencetak surat perintah setor atau SPS. Nah, Anda setelah menerima SPS, Anda diharapkan segera membayar biaya administrasi ya, PNBP-nya melalui kode billing yang ada di SPS tersebut. Ya, di sini dikasih tenggang waktu 3 hari ya. Jangan sampai lewat 3 hari. Nanti hangus dan harus di-refresh ulang kembali dengan kode billing yang baru. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan administrasinya, membayar biayanya, lalu petugas di loket pembayaran akan melakukan pembukuan daftar isian 305, 306, 302, 301. Nah, itu akan dilakukan prosesnya. Setelah itu, berkas Anda akan dikirim ke bagian seksi survei dan pemetaan atau di back office-nya. Nah, berkas Anda masuk di pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral. Di sini pelaksana melakukan cek dokumen. Setelah itu berkas masuk ke koordinator kelompok substansi di seksi SP ya. Kemudian dilakukan penentuan tanggal ukurnya. Dilakukan penunjukan koordinator dan petugas ukur yang akan mengambil data di lapangan. Nah, setelah itu berkas kembali lagi ke pelaksana kelompok substansi. Di sini akan dilakukan pembuatan nomor gambar ukur atau istilahnya dulu fileware ya, DI 107 ya. Nah, setelah itu juga akan dicetak surat tugas pengukuran STP. Setelah dicetak, berkas masuk ke koordinator kembali untuk diperiksa, dilakukan persetujuan surat tugas pengukuran. Lalu masuk ke kepala seksi survei dan pemetaan. Di sini kepala seksi melakukan penandatanganan ya, persetujuan surat tugas pengukuran. Nah, setelah itu berkas dikirim ke siapa? Ke petugas ukur ya. Petugas ukur menerima surat tugas pengukuran, lalu turun ke lapangan mengambil data fisik di lapangan, membawa alat mengambil data titik koordinat, mengukur besaran dimensi dari bidang tanah yang akan dipecah. Ya, biasanya akan di cross check dengan sertifikat induknya. Nah, di sini petugas ukur setelah
mengambil data di lapangan, ya, syarat-syarat di lapangan terpenuhi, sudah selesai pekerjaan lapang, kembali lagi ke kantor untuk melakukan input tanggal selesai ukur di aplikasi KKP dan tentunya membuat gambar ukur. Gambar ukur adalah dokumen untuk mencantumkan data hasil pengukuran. Setelah gambar ukurnya dibuat, dikirim berkas tersebut ke petugas pemetaan. Nah, di sini petugas pemetaan akan melakukan proses penggambaran, ya, proses pemetaan dari pekerjaan petugas ukur, dan tentunya di aplikasi dipetakan melalui aplikasi GeoKKP, ya, AutoCAD-nya, dilakukan pemetaan surat ukurnya, dilakukan pemetaan persilnya. Nah, setelah pemetaan persilnya ada, ya, kemudian berkas tersebut masuk ke pelaksana kelompok substansi, ya, di seksi SP. Di situ dilakukan input calon pemilik, ya, input calon pemilik persilnya. Lalu dilakukan pembuatan surat ukur DI 207 dan diisi data surat ukurnya, entry data SU. Nah, setelah itu berkas dikirim ke koordinator kelompok substansi, ya. Di sini koordinator kelompok substansi melakukan persetujuan surat ukur di paraf dan penyelesaian pekerjaan pengukuran. Lalu berkas dikirim ke kepala seksi survei dan pemetaan, ya. Dikirim berkasnya, aplikasinya juga diklik next kirim. Nah, di sini kepala seksi SP melakukan persetujuan surat ukur dan penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan, keluar daftar isian 307-nya. Lalu berkas kembali ke pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan. Nah, di sini teman-teman di seksi survei dan pemetaan, ya, bagian teknis berkas tersebut telah selesai, di mana berkas tersebut akan dilanjutkan di bagian back office seksi penetapan dan pendaftaran hak, ya. Di sini di seksi PHP, ya. Di sini berkas masuk ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP. Dilakukan pembuatan buku tanah hak atas tanah. Dilakukan input data buku tanah. Setelah itu berkas dikirim ke koordinator kelompok substansi, ya. Nah, koordinator melakukan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah, persetujuan buku tanah hak atas tanah, dan penetapan hak atas tanah. Setelah itu berkas dikirim ke kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, ya, kepala seksi PHP, ya. Nah, bukan pemberi harapan palsu. Nah, di sini dilakukan pekerjaan penetapan hak atas tanah sama persetujuan buku tanah hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran, ya. Klik diperiksa, klik di KKP, berkas masuk ke selanjutnya, yaitu ke kepala kantor pertanahan, ya. Di kepala kantor pertanahan berkas akan diperiksa dan dilakukan pekerjaan penetapan hak atas tanah, penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah, persetujuan buku tanah dan hak atas tanah, ya, buku tanah hak atas tanah. Di sini lahirlah daftar isian, ya, nomor DI 307 dan DI 208. Nah, setelah ini berkas secara administrasi telah selesai, diserahkan ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP. Di sini pelaksana memeriksa berkas karena berkas sudah selesai dan siap diserahkan di loket penyerahan. Akan diperiksa warkahnya, warkahnya akan disimpan, outputnya akan diserahkan di bagian loket pelayanan penyerahan. Nah, berkas Anda ternyata telah kembali di loket penyerahan di front office, di mana petugas akan menyerahkan hasil pekerjaan pemecahan sertifikat kepada Anda dengan membuat cetak tanda terima, ya, DI 301A. Jadi begitulah teman-teman proses
pelayanan pemecahan sertifikat. Nah, di sini sebagai informasi ya, berdasarkan pengalaman empiris yang ada di lapangan, ternyata terdapat dinamika dalam layanan pemecahan ataupun pemisahan sertifikat ya. Nah, dinamikanya apa aja? Di sini saya coba sampaikan. Yang pertama, terhadap bidang tanah yang akan dilakukan layanan pemecahan ataupun pemisahan ya, ternyata subjek haknya sudah meninggal dunia ya. Nah, sehingga harus dilakukan proses peralihan hak waris terlebih dahulu, karena asas mutakhir pendaftaran tanah itu harus menuntut kondisi yang terbaru. Nah, di sini yang sering terjadi ya, akhirnya mau pecah kok harus waris ya, ketentuannya seperti itu. Yang kedua, ternyata terdapat perubahan penggunaan dan pemanfaatan terhadap tanah yang akan dipecah, di mana penggunaan tanah dalam sertifikat yang Anda beli ternyata masih sebagai tanah pertanian ya, tanah pertanian, kebun, di mana Anda beli rencana penggunaannya adalah untuk tanah non pertanian atau perumahan, sehingga perlu dilakukan izin perubahan penggunaan tanah dulu ya. Sekarang izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya, KKPR. Nah, itu salah satu dinamikanya. Terus yang berikutnya, terdapat juga perubahan data fisik ya, orientasi arah, bentuk ya. Biasanya ini terjadi atau terdapat pada sertifikat zaman dulu ya, sertifikat zaman dulu di sertifikat induk, sehingga perlu dilakukan kembali penataan batas bidang tanah yang harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi. Nah, dinamika yang selanjutnya ya, sudah mulai ada sedikit permasalahan ya. Ini terdapat kasus ya, jual beli tanah sebagian ya, hanya dilakukan di bawah tangan, lalu atau dibuat AJB-nya saja tanpa ditindaklanjuti dengan proses pemecahan sertifikat, dan itu dibiarkan. Si pembeli membiarkan. Kemudian waktu terus berlalu ya, selama puluhan tahun, ternyata pemilik sertifikat menjual tanah tersebut ya. Mungkin ahli warisnya ya, sertifikat sudah diwaris, ahli warisnya tidak tahu kalau orang tuanya sudah menjual sebagian tanah tersebut ke orang lain. Setelah diwaris ke anaknya, anaknya melakukan penjualan kembali sebagian dari sertifikat tersebut ke orang lain, di mana orang lain tersebut tertib melakukan administrasi pertanahan, dilakukan pemecahan, dilakukan AJB dan balik nama, kemudian beralih lagi ke pihak lain lagi. Di situ akan menimbulkan masalah pertanahan ya. Model-model yang tidak tertib seperti ini ya, itu ada ya, sering juga kita temui di kantor pertanahan. Nah, dinamika yang berikutnya ya, itu tidak tertibnya administrasi pertanahan ya dari masyarakat, teman-teman semuanya ya, para pemilik sertifikat ya, ketika melakukan perbuatan hukum ataupun ketika ada peristiwa hukum ya, misalnya melakukan perbuatan hukum jual beli ya, jual beli sebagian tanah, hibah, ataupun ketika ada peristiwa hukum meninggal subjek hak dalam sertifikat, tidak dilakukan update data, sehingga ketika tanah tersebut sudah dibeli, pihak lain akan terganggu ya, akan sedikit harus melalui proses-proses administrasi tambahan. Nah, itulah dinamika layanan pertanahan yang ada di kantor pertanahan ya, pemecahan sertifikat, pemisahan sertifikat ya. Nah, saran saya, ayo kita lakukan gerakan sadar tertib pertanahan ya. Yang paling penting adalah memasang tanda batas dan memelihara, mengerjakan tanah secara aktif
tidak menelantarkan, dan yang paling penting, pastikan bidang tanah Anda, sertifikat tanah Anda telah terpetakan secara digital. Bisa diakses di dalam fitur lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dan lebih bagus lagi ya, Anda install aplikasi Sentuh Tanahku ya, daftar lalu verifikasi dan pastikan sertifikat Anda sudah terkoneksi link dengan KTP Anda, sehingga sertifikat tanah Anda bisa terbaca dalam fitur sertifikat saya. Nah, ini alhamdulillah saya sudah melakukannya. Ayo teman-teman, kita jaga tanah kita sendiri ya, secara fisik maupun secara data di kantor pertanahan. Mengingat kejahatan pertanahan ya, mafia tanah ya, bekerja ya di luar kesadaran kita. Kita harus hati-hati dan menjaga tanah kita sendiri ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.